Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para hadirin, para jamaah rahimakumullah. Monggo saderenge kita lanjutaken kajian kita kitab Nasaihul Ibad, samakin makalah yang ke-39. Kita awali dengan membaca Ummul Quran suratul Fatihah. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari dijadikan oleh Allah ilmu yang manfaat dan barokah. Ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabi ajmain, wa ila walidaina wa asatidana al-muslimina wal mu'minina minhum wa li husuli maqasidina. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon maaf nih, kitab kula ketinggalan. Jadi wonten dalem mutalaah kesupen wonten dilebetaken tas. Tapi sampun materi ini sampun kula siapaken. Al-maqalatut tasi'atu wassalasun, iki maqalah yang ke 39. An ba'dil hukama'i, dari sebagian para ahli hikmah, ulama ahli hikmah. Annahu qala, bahwa beliau ini berkata, salasun min kunuzillahi atau min kanzillahi boleh. Ada 3 dari simpanan-simpanan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada 3 harta simpanan yang disimpan oleh Allah. Jadi kalau jenengan menyimpan harta, itu kan pasti nanti akan dikeluarkan pada saat yang tepat. Jadi ada 3 harta simpanan yang akan diberikan oleh Allah kepada hambanya. La yu'tihallahu illa man ahabbahu. Harta itu tidak diberikan oleh Allah kecuali kepada orang yang dicintainya. Jadi itu disimpan dulu, tidak diberikan langsung. Jadi ada 3 simpanan harta, simpanan yang masih disimpan oleh Allah. Nah nanti pasti akan diberikan pada saat yang tepat. Balasannya itu pasti akan diberikan oleh Allah, yaitu di akhirat nanti. Yang pertama yaitu al-faqru, fakir. Jadi fakir, keadaan hidup yang serba kekurangan. Loh, ini ada pahalanya. Berarti kan dia tidak diberikan, masih disimpan sebenarnya rizkinya oleh Allah. Tapi fakir yang dia kemudian masih sabar dan tetap beriman, tidak pernah mengeluh kecuali kepada Allah. Ini kefakiran ini baik. Jadi orang yang fakir demikian ini ada balasannya nanti di akhirat.
Kemudian yang kedua adalah wal marodu, dan sakit. Orang sakit ini kan berarti kehilangan nikmatnya, tapi sebenarnya tidak hilang, tapi disimpan balasannya di sisi Allah. Maka kalau kita sakit itu ada dalam satu hadis itu, kalau orang itu diuji oleh Allah sakit, maka akan diambil, berarti dia telah bagiannya ini ada 4 yang diambil oleh Allah dari orang itu. Pertama yang diambil adalah kekuatan fisiknya. Orang sakit mesti jadi loyo, masih tadinya ini apa, awake gentot kenceng, begitu sakit langsung ngeliprak. Jadi kekuatannya diambil. Yang kedua, dzauqu lisanihi, nafsu makannya. Lidahnya ini sudah semua makanan jadi pahit. Justru yang pahit jadi harus diminum terus, obat diminum. Makan biasanya sate enak, pahit. Rawon enak, soto esok sarapan enak, pahit balik. Nah ini karena diambil oleh Allah. Kemudian yang diambil dari orang itu lagi adalah nur wajhihi, nur wajahnya, auranya. Maka setiap orang yang sakit mesti pucet, gak ada cahayanya. Bahkan kita bisa melihat, misalnya ada teman kita setiap saat ketemu, sampean kok pucet itu, apa sedang sakit dah. Karena nurnya ini diambil oleh Allah. Dan yang keempat adalah yang diambil dari orang yang sakit itu dosa-dosanya. Jadi dosanya diambil, kekuatannya, nafsu makannya, nur wajahnya diambil. Dan jika Allah menghendaki orang itu sakit, sehat, dikembalikan. Yang 3 dikembalikan. Pertama dikembalikan kekuatannya. Mulai kemarin berduduk gak bisa, ngeliyeng, sekarang sudah duduk bisa, jalan-jalan bisa. Nafsu makannya dikembalikan, mulai mau makan. Nurnya dikembalikan, mulai bercahaya lagi, seger kembali. Tapi dosa-dosanya tidak dikembalikan. Nah, jadi ini keutamaan orang yang sakit. Maka seandainya kita itu sakit, diuji oleh Allah, maka tidak akan mengeluh. Kenapa? Karena itu menghapus dosa-dosa. Bahkan dalam hadis itu orang yang biasa ke masjid berjamaah, ya dengan biasa berjamaah, kemudian pada hari itu diuji sakit, gak bisa pergi ke masjid, jangankan berjalan, berdiri saja mau ngeblak. Loh ini jenengan sudah dapat pahala seperti orang-orang yang berjamaah, yang biasanya berjamaah. Jadi duduk berbaring di atas kasur tapi dapat pahala jamaah, karena setiap hari sudah berjamaah. Bahkan setiap rintiannya sama dengan tasbih. Setiap dia mengeluh, merintih, aduh nopo, ngerugo itu sama dengan baca tasbih. Nah ini keutamaan orang yang sakit. Maka pernah seorang wali itu sakit. Pernah saya ceritakan, jadi ceritanya masyhur itu, wali ini sakit. Karena orang baik dijenguk oleh teman-temannya, semua orang-orang yang kenal dia nyambangi. Sakit berhari-hari. Bahkan mungkin ya stroke mungkin itu. Kemudian semua orang yang datang mendoakan, ya Allah sembuhkan saudara saya ini, sembuhkan. Ya Allah ini apa? Kenapa ini orang baik, ya Allah sembuhkan. Nah, setelah yang lain semua berdoa, ternyata semua yang datang minta doa untuk disembuhkan. Tapi wali Allah ini justru berdoa yang berbeda, menangis, ya Allah, demi Allah saya tidak ingin engkau mengurangi sedikit pun sakitku ini. Jika dengan engkau kurangi sakit ini akan mengurangi nikmat yang telah engkau persiapkan nanti di akhirat untukku, jadi berkurang.
Jadi seperti itu. Maka tidak ada kesusahan bagi orang-orang yang menyerahkan semua urusannya kepada Allah, orang-orang yang bersabar. Wasobru, dan sabar. Nah ini, sabar dalam menghadapi ujian. Diberi ujian oleh Allah sabar, maka ini ada simpanan pahala yang akan diberikan oleh Allah pada saat orang tidak mendapatkan itu semua. Karena dulu di dunia semua sudah dapat kekayaan, dapat kecukupan rizki. Dia yang dulu diuji oleh Allah fakir nanti diberikan bahkan lebih banyak. Bahkan mungkin kalau investasi itu sudah berkembang lebih besar. Kemudian sakit tadi dan sabar. Jadi ada 3 hal ini yang kalau kita diuji oleh Allah dengan 3 hal ini sebenarnya kita sudah disiapkan oleh Allah balasannya nanti di akhirat. Karena itu kemudian kita bersabar. Jadi kesimpulannya ini ada 3 harta simpanan yang akan diberikan Allah kepada orang yang dicintai. Jadi ini tanda, bisa jadi ini adalah tanda bahwa dicintai oleh Allah. Maka berbahagialah kalau diuji ini ya tetap gembira. Tetap tidak pernah maitu Gusti Allah. Aku sudah sholat, sudah puasa, sudah kok uripe soro lah, ini berarti tidak ridho dengan sebenarnya kita disiapkan oleh Allah simpanan untuk kita. Yang pertama tadi yaitu kemiskinan dan kefakiran, yang kedua yaitu sakit, dan yang ketiga adalah sabar. Berikutnya al-maqalah al-arba'un, maqalah yang ke-40. Nah, maqalah yang ke-40 ini pernah saya sampaikan insyaallah waktu Ramadan. Ini kok wa ani bin Abbasin radhiyallahu an. Jadi maqalah yang ke-40 ini diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu an. Hina su'ila, ketika beliau ditanya oleh sahabat-sahabat lain, ma khairul ayyam. Ini karena waktu Ramadan kemarin sempat saya sampaikan. Apa hari terbaik itu? Jadi ada 3 pertanyaan. Wa ma khairul a'mal, wa ma khairus syuhur, apa bulan terbaik? Jadi bulan apakah yang terbaik wahai Ibnu Abbas, mungkin gitu kalau pertanyaan para sahabat. Dan yang ketiga, wahai Ibnu Abbas, ma khairul a'mal, amal yang paling baik itu apa? Faqala, maka beliau menjawab, khairul ayyami yaumul jumu'ati, sebaik-baik hari adalah hari Jumat. Sudah jelas. Wa khairus syuhur syahrul Ramadan, sebaik-baik bulan di antara bulan-bulan yang lain adalah bulan Ramadan. Wa khairul a'mal as-shalawatul khamsu liwaktiha, sebaik-baik amal itu adalah sholat 5 waktu tepat waktunya. Jadi waktu zuhur antara matahari condong sedikit sampai nanti masuk waktu asar, itu waktunya waktu zuhur. Dalam teks ini liwaktiha, tepat waktunya. Kalau dalam hadis ala waktiha ya. Nah, ini karena jawaban Ibnu Abbas ini pasti bersumber dari Rasulullah. Jadi ada 3 hal yang terbaik. Hari terbaik hari Jumat, bulan terbaik bulan Ramadan, amal terbaik sholat 5 waktu tepat waktu.
Ini kemudian berlaku sampai 3 hari kemudian para sahabat ini ketemu dengan Sayyidina Ali. Nah, Sayyidina Ali ini orang yang sangat istimewa, yang cerdas, yang pernah disebut oleh Nabi kalau Nabi itu gudangnya ilmu, Ali ini pintunya. Ini sahabat-sahabat mengadu kepada Sayyidina Ali. Jadi 3 hari kemudian sahabat-sahabat itu ketemu Sayyidina Ali dan mereka bertanya. Jadi ada dibandingkan lah bagaimana Ali biasanya jawabannya berbeda gitu. Maka Ali menjawab, faqala Ali radhiyallahu an, khairul a'mali ma yaqbalullahu ta'ala. Jadi sebenarnya ini teksnya sebelum teks yang jawaban Ali ini, Ali berkata, seandainya semua ulama wal fuqaha wal hukama ini ditanya tentang hal itu, tentang 3 hal, pasti jawabannya sama dengan mislama ajabahu Ibnu Abbas, pasti sama dengan jawabannya Ibnu Abbas, kecuali aku, kalau aku berbeda. Jadi kata Sayyidina Ali, ketika kalau aku ditanya 3 hal itu, Ali akan menjawab, khairul a'mali ma yaqbalullahu ta'ala minka. Sebaik-baik amal adalah amal yang diterima oleh Allah. Jadi amalmu yang diterima oleh Allah itulah sebaik-baik amal. Jadi kata Sayyidina Ali, sebaik-baik amal adalah amal yang diterima oleh Allah. Jadi kan percuma banyak amalnya tapi kalau dia diterima. Jenong punya uang banyak sak koper tapi uang palsu kan, atau gak laku kan, sama. Kan banyak hal yang bisa menghapus amal. Mungkin kurang ikhlasnya, mungkin kurang sungguh-sungguhnya dalam beramal. Wa khairus syuhuri ma tatubu fihi ilallahi taubatan nasuha. Dan sebaik-baik bulan yaitu bulan, di bulan itu kamu bertaubat dengan taubat yang baik, taubatan nasuha. Taubatan nasuha itu menurut Ibnu Abbas itu ya ada 3. 1, hatinya menyesali perbuatan yang sudah terlanjur dilakukan. Lisannya memohon ampunan dengan beristighfar, dan badannya menghentikan dari perbuatan dosa yang telah dilakukan itu, stop. Jadi badannya, fisiknya tidak berbuat lagi. Jadi ada 3 hal itu, hatinya menyesal, lisannya beristighfar mohon ampunan kepada Allah, dan badannya ini dihentikan dari kebiasaan dosanya tadi. Itu taubatan nasuha. Kalau ngomong saja, istighfar saja, menyesal aku, tapi nanti melakukan lagi, ya ini taubat sambel gitu. Berarti bukan taubatan nasuha. Jadi hari bulan terbaik itu bulan kalau kita di bulan itu bertaubat, ya sudah. Kan percuma bulan Ramadan tapi tetap gak taubat, maksiat jalan terus, kan berarti bukan bulan terbaik kan ya, karena maksiatnya jalan terus. Nah ini, jadi jawaban versi Ali berbeda. Bulan ketika di bulan itu kamu berhenti dari kebiasaan maksiatnya, dosanya, taubat dengan taubatan nasuha. Kemudian wa khairul ayyam, dan sebaik-baik hari ini kata Sayyidina Ali ini, ma takhruju fihi minad dunya ilallahi ta'ala mu'minan billah, yaitu hari ketika kamu nanti mati itu meninggalkan dunia ini, mati dalam keadaan beriman kepada Allah. Nah, jadi ini jawaban yang berbeda dari Ibnu Abbas, tapi tidak bisa dibantah dan itu semua benar. Inilah Sayyidina Ali. Bahkan pernah Sayyidina Ali itu ditanya 1 pertanyaan.
Itu yang datang 10 orang, jawabannya beda-beda. Jadi ada orang datang kepada Sayyidina Ali ingin menguji, memang orang ini ingin menguji kecerdasan Sayyidina Ali. Setelah mendengar kalau Nabi itu gudang ilmu, Ali adalah pintunya. Itu ada 10 orang datang ingin menguji Sayyidina Ali. Pertanyaannya satu. Nanti kalau jawabannya kok sama, alasannya sama, berarti Ali gak pinter gitu. Tapi ternyata jawabannya sama, konsisten, tapi alasannya berbeda-beda. Ayul afdol, al-mal awil ilmu, al-ilmu awil mal. Pertanyaannya, apakah yang paling utama, harta atau ilmu? Loh, ini orang pertama datang bertanya, dijawab oleh Ali, al-ilmu afdol, ilmu lebih utama. Kenapa? Idza anfaqta minal mal yang kusu wa idza anfaqta minal ilmi yazidu, kata Ali. Kalau kamu punya uang dikasihkan orang berkurang, tapi kalau kamu punya ilmu dikasihkan orang ilmunya bertambah. Datang lagi, tanya, Ali jawabannya sama, al ilmu afdol, ilmu lebih utama. Kenapa? Kalau kamu punya harta banyak, kamu yang menjaga hartamu. Tapi kalau kamu punya ilmu, kamu dijaga oleh ilmumu. Jadi gak perlu satpam. Kalau orang semakin banyak ilmunya, perlu satpam banyak. Nah, tapi kalau orang punya ilmu, dia akan dijaga oleh ilmunya. Terus datang lagi, jawabannya sama, al ilmu afdol, ilmu lebih utama. Kenapa? Ilmu itu warisannya para nabi, orang-orang soleh. Tapi harta itu warisannya Korun, Fir'aun, dan seterusnya. Sampai 10 orang itu jawabannya beda-beda. Terakhir sudah habis orangnya, Ali berkata, tapi karena tahu kalau ini orang ini mesti nguji, dijawab seandainya ada 100 orang yang datang, pasti aku akan jawab dengan jawaban yang berbeda pula. Nah, ini tadi makolahnya Sayyidina Ali, ya, mudah-mudahan dengan mengikuti, mengkaji, membaca ilmu para ulama yang ditulis para ulama tentang makalah para sahabat Rasulullah, para orang-orang soleh, kemudian kita dapat keberkahan dan dikumpulkan oleh Allah bersama hamba-hamba Allah yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Demikian, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya.